Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Pencapaian terbaik Aprilia pada musim ini yang menduduki posisi klasemen sementara pembalap di posisi ketiga dengan 194 poin oleh Alex Espargaro. Hal ini tidak terlepas dari dukungan teknologi permesinan yang handal. Pengamat MotoGP menilai keberhasilan pabrikan Italia itu tak lepas dari dukungan Del Orto. Diketahui sudah sejak lama Del Orto menjalin kerjasama bersama Aprilia Racing. Del Orto menyediakan suku cadang berteknologi tinggi yang membuat artis GP semakin kompetitif. Hal itu terbukti dengan raihan 8 kali podium di musim 2022. Tidak diragukan lagi pentingnya performa mesin di MotoGP modern. Lagi pula pembalap tidak pernah puas dengan kekuatan yang mereka miliki. Artis GP menonjolkan aerodinamika yang disempurnakan, mengandalkan mesin V4 yang telah mencapai tingkat tenaga dan kehandalan yang luar biasa. Hasil ini jelas menunjukkan dan menghargai komitmen mitra seperti Del Orto. Bersama kami di kejuaraan dunia MotoGP yang sulit ini, di mana teknologi dan inovasi harus selalu maju, dengan sentuhan inisiatif yang sehat dan berkarakter Italia. Kepada pedok GP, Alberto Puig mereview performa Marc Marquez di balapan Thailand lalu. Ia pun mengakui bahwa Ducati sangatlah kuat dan Marc Marquez sangat kesulitan mengalahkan sekelompok Ducati. Marc Marquez bertarung sepanjang balapan melawan Ducati yang memiliki performa lebih baik. Karena itu tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Ducati. Ducati memiliki performa yang lebih baik dan sulit untuk menyalip mereka. Kami mengenalnya dan dia berusaha keras sampai akhir. Kami sangat menghargai usahanya. Ia bertarung dengan Zarco dan Bagnaia hingga lap terakhir. Performa yang luar biasa yang diberikan Marc Marquez pada MotoGP Thailand patut diacungi jempol. Start dari posisi ke-8, Marc Marquez mampu berduel dengan dua Ducati yaitu Zarco dan Bagnaia, dan mampu finish di posisi ke-5. Menjelang MotoGP Australia, manajer tim Repsol Honda Alberto Puig mengingatkan Marc Marquez untuk istirahat yang cukup. Puig pun menyarankan Marquez untuk pulang ke negaranya dahulu sebelum menghadapi MotoGP Australia pekan depan. Libur 10 hari akan sangat bermanfaat untuk mengisi ulang tenaga buat Marquez. Belum MotoGP Australia dan Malaysia, Marquez telah melakukan 2 balapan penuh dalam 7 hari setelah 4 bulan tanpa balapan. Jadi sangat penting untuk pulang, beristirahat dan untuk mempersiapkan 2 Grand Prix berikutnya. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Pencapaian terbaik Franco Morbidelli musim ini adalah finish di posisi ke-7 di GP Mandalika pada awal musim. Selain itu, hasil yang didapatkan tidak begitu memuaskan bagi para petinggi Yamaha. Manajer tim Yamaha masih Meregali merasa kecewa dengan raihan Morbidelli itu. Walaupun ada kemajuan, ia merasa kemajuan itu tidak terlalu signifikan. Saya kecewa dengan hasilnya, sebab ia pantas untuk mengambil langkah maju dan berada di tempat di mana ia bisa. Ia menghabiskan sebagian besar musimnya hanya untuk mencoba menyesuaikan motornya dengan gaya balapnya. Meniru gaya balap Quartararo adalah satu-satunya cara untuk menjadi lebih cepat dengan motor Yamaha saat ini. Meregali menjelaskan Quartararo adalah satu-satunya pembalap yang melakukan hasil penting dengan M1. Wajar jika Morbidelli harus melihat bagaimana ia bisa begitu efektif dalam berkendara. Ia harus meniru cara Quartararo dalam mengendalikan M1 dan mencoba pendekatannya terhadap M1 agar mendapatkan hasil yang lebih cepat. Jika tidak, musim depan bisa menjadi musim yang menentukan bagi karirnya di Yamaha.
Sejak tahun lalu, Yamaha mulai berperilaku seperti Honda, di mana hanya ada satu pembalap yang tampil cepat dengan motor, sementara yang lain mengalami kesulitan. Hal ini sama terjadi dengan Honda, di mana Marc Marquez lah yang didengarkan sedangkan yang lain diabaikan. Masih Meregali, manajer tim Monster Energy Yamaha, tidak membantah tentang hal itu. Sayangnya saat ini hanya Fabio yang bisa mengeluarkan seluruh potensi motor. Meregali menjelaskan timnya tidak ingin membuang waktu, uang, dan tenaga, sehingga untuk pengembangan motor, timnya akan mengikuti arahan dari pembalap terbaiknya. Terbukti sampai saat ini Fabio Quartararo mampu memuncaki klasemen perebutan juara dunia pembalap MotoGP. Namun Meregali mengungkapkan tak semuanya berjalan sesuai rencana. Di beberapa tempat terlihat Quartararo juga mengalami kesulitan. Balapan di Le Mans sangat sulit untuk Fabio. Kami memiliki ekspektasi yang sepenuhnya berbeda, tapi pada akhirnya kami tidak bisa mewujudkan harapan kami. Performa kami di Qatar juga tak bagus. Kami selalu cepat di sana. Itu merupakan balapan pertama musim ini. Kami ingin melakukan yang terbaik, tapi itu tak berhasil. Salah satu titik terendah kami musim ini. Setelah menjadi dominan di awal musim pada dua sesi balapan Thailand dan Jepang, akhirnya pabrikan KTM berhasil podium dengan menempatkan Brad Binder sebagai runner-up di GP Jepang dan Miguel Oliveira sebagai pemenang di GP Thailand. Direktur Motorsport KTM Pete Bearer mengungkapkan ia akan memberikan paket motor terbaik untuk musim depan. Ia meyakini paketnya kali ini mampu bersaing dengan Ducati. Kami tidak akan mengambil langkah sangat besar. Pada MotoGP Aragon misalnya, data statistik menunjukkan pada lomba pertama pada 2020 hingga 2021, kami lebih kencang 10 detik. Dari tahun lalu hingga tahun ini, waktu kemenangan Ducati di Aragon meningkat 8,9 detik. Namun kali ini Brad Binder berkendara 17 detik lebih kencang daripada 2021. Jadi dalam 12 bulan, kami telah meningkat hingga 16,6 detik dengan motor kami. Itu tampak hebat, tapi kami tidak bisa ke podium. Sayangnya kami hanya finish di posisi keempat. Berdasarkan data di atas, Pete Bearer juga mengungkapkan betapa signifikannya progres yang dimiliki RC16-nya dalam hal kecepatan. Di musim gugur ini, ia semakin yakin mampu memproduksi motor yang mampu bersaing dengan Ducati. Pada balapan perdana musim depan, akan terlihat betapa tangguh paket yang kami miliki. Namun saya tidak akan membuka pengembangan kami sekarang. Yang jelas kami bekerja keras dan akan meluncurkan roket cerdas tahun depan. Sedangkan Miguel Oliveira yang beberapa waktu lalu sempat menyatakan bahwa Jack Miller akan kesulitan dengan RC16-nya di musim depan, menanggapi perkembangan KTM itu. Ini jelas merupakan kategori yang sulit. Anda tidak bisa melompat ke atas sepeda motor dan langsung berkata, itu jauh lebih baik daripada sepeda motor saya. Saat kita berada di belakang orang lain, kita para pembalap dengan cepat berkata, oh, motor orang lain itu jauh lebih baik. Tapi saya pikir kita hanya perlu fokus untuk mendapatkan yang terbaik dari mesin kita dan membangun kelompok di sekitar kita yang dapat membantu kita melakukannya. Saya rasa itulah kunci MotoGP. Dikutip dari Tito Motori Web, kepada media Dazn, David Rossi sangat bangga dengan kemenangan Pecco Bagnaia pada GP Thailand lalu. Walaupun ia tak menampik, Bagnaia sempat gagal di balapan Jepang. Balapan di Thailand adalah reaksi sang juara, dan saya mengatakan ini karena hanya seorang juara seperti Pecco. Setelah crashnya di Jepang dan balapan di Thailand di atas air, hal ini merupakan perjalanan yang luar biasa. Sekarang kita harus melihat bagaimana hasil Quartararo di Australia. Lebih lanjut, untuk mewujudkan harapan Ducati agar Bagnaia bisa memenangkan gelar, ia berharap Jack Miller bisa membantu Bagnaia pada balapan terakhir MotoGP. Miller tidak melakukan apa yang dilakukan Zarco,
karena di klasemen ia tertinggal 40 poin di belakang pemimpin dan ia hanya beberapa per 10 dari Oliveira. Berjuang untuk memenangkan perlombaan. Jika Pecco membutuhkannya di Grand Prix terakhir, ia pasti akan membantunya. Itulah tadi informasi dunia MotoGP yang kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Sport Mania.